Jadi beliau seperti kehilangan nafas, sulit bernafas, dan saya secara jujur saya panik karena nomor panitia itu ada di handphonenya beliau. Saya tidak punya nomor panitia dan pada saat itu saya bingung ini mau gimana. Terus saya berdoa, Tuhan jangan sampai dia mati di sini. Nanti kalau mati di sini repot urusannya. Pokoknya kayak begitu. Tuhan tolong supaya supaya beliau, kalau Tuhan mau ambil nyawa ya di Kupang aja gitu kan, banyak keluarga, banyak jemaat. Shalom, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Sekali lagi bersama saya Pendeta Mel Atok dan juga istri saya yang selalu mendampingi, selalu mendukung saya dalam setiap tugas pelayanan saya. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan seorang penolong untuk saya bisa menuntaskan sejumlah tugas dan tanggung jawab. Sebenarnya mungkin ada orang-orang yang dipanggil khusus ya, dipanggil khusus seperti Rasul Paulus misalnya. Di dalam masa pertobatan Rasul Paulus, dia tidak ada istri ya. Dia tidak ada istri, dia melayani tanpa istri dan semuanya berjalan dengan baik dan semua orang diberikan talenta, kemampuan yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur di dalam ajaran Kristen kita tidak disarankan untuk membuat sebuah keputusan tanpa pikir panjang, atau lebih tepatnya tidak ada keharusan untuk seorang hamba Tuhan tidak beristri ya, atau tidak mempunyai pasangan. Kalau Paulus secara pribadi itu adalah pengalaman khusus saudara-saudara, tetapi kalau saya pribadi, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu bahwa saya tentu tidak bisa seperti Paulus misalnya ya. Dan dampak kehadiran seorang istri atau pasangan itu sangat bagus di dalam tugas pelayanan yang saya lakukan. Dan kami masih posisi ada di Amerika. Di belakang kami adalah Lake Arrowhead, saudara-saudara ya, di California. Kami menikmati perjalanan pelayanan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus, di mana tugas-tugas pelayanan berjalan dengan baik. Saya beberapa kali kalau pelayanan tuh kadang-kadang sakit, bahkan pernah mau hampir mati di satu kota untuk ada istri di samping. Tapi beliau juga agak ketakutan waktu itu. Kalau istri saya ini agak lucu, dia ketakutannya sampai dia berpikir, wah ini kalau mati di sini bagaimana dan lain sebagainya. Dan buat saya itu sih lucu-lucu aja gitu, bahwa istri saya sempat panik ya. Artinya dia tetap melakukan perannya dia, tapi yang namanya manusia biasa ya biasalah panik-panik kecil begitu ya. Nanti saya kasih kesempatan istri saya untuk dia juga berbagi waktu itu kepanikan di kota Biak. Di Papua, di Biak Numfor. Panitia cukup tahu ya, mungkin kan akumulasi capek dan lain sebagainya, dan akhirnya saya harus hampir kehilangan nafas beberapa kali begitu ya, dari pagi sampai malam. Ini jujur aja Ibu Gembala, apa yang ada di pikiran Anda waktu itu ya? Kita jujur-jujur aja, nggak usah rohani-rohani yang gimana. Kita kan apa adanya, supaya jemaat tahu bahwa kita ini juga bukan Superman rohani. Apa yang Ibu atau Mama pikirkan waktu itu? Memang pada saat itu merupakan hal yang baru pertama kali terjadi selama pernikahan kami. Jadi beliau seperti kehilangan nafas, sulit bernafas, dan saya secara jujur saya panik karena nomor panitia itu ada di handphonenya beliau. Saya tidak punya nomor panitia dan pada saat itu saya bingung ini mau gimana. Terus saya berdoa, Tuhan jangan sampai dia mati di sini. Nanti kalau mati di sini repot urusannya. Pokoknya kayak begitu. Tuhan tolong supaya beliau, kalau Tuhan mau ambil nyawa ya di Kupang aja gitu kan, banyak keluarga, banyak jemaat. Kalau di sini saya pikir kan penerbangan ke Biak itu jauh. Pasti panitia tanggung, cuman masalahnya kan pasti ribet. Dia pasti harus ke kota Sorong kalau nggak salah ya, atau Manokwari. Biak kayaknya langsung. Sorong, enggak kan Sorong dulu transit lupa. kan.
kayak gitu. Manokwari apa seorang? Kayak gitu, dia transit. Jadi saya berpikir, aduh Tuhan, janganlah Tuhan, tolong bela. Terus saya sempat berpikir, apa disantet orang kayak gitu tuh. Tuhan tolong, Tuhan bela, jangan sampai pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermalukan. Dan saya berdoa jujur. Kan memang khotbah sempat keras menyerang-nyerang santet kan. Iya. Dan jujur saja doa saya itu, saya ulang kata itu berkali-kali. Tuhan jangan permalukan pekerjaan Tuhan, jangan permalukan nama Tuhan, bela kami, bela pekerjaan Tuhan. Dan luar biasa, itu terjadi pertama kali itu cukup panjang dan akhirnya beliau tidur. Tapi di tengah tidurnya sempat lagi beberapa kali. Kaget begitu. Akhirnya sampai tim medis datang. Tim medis datang dari ini panitia pemerintah, bawa tim dokter, tim medis datang untuk periksa, dan mereka itu hari besoknya itu KKR hari terakhir. Mereka menyarankan untuk Pak Pendeta dibawa ke rumah sakit saja, tapi pada saat itu Pak Pendeta masih ingat pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong, ini malam terakhir, kalau Tuhan berkenan kami menuntaskan pelayanan ini dengan baik. Dan memang puji Tuhan, setelah dapat penanganan medis dan beliau istirahat, makan dan lain sebagainya, dan puji Tuhan sebelum KKR dia kembali pulih, kembali sehat, dan semakin semakin luar biasa dahsyat secara rohani ya, untuk menuntaskan KKR malam terakhir. Dan setelah KKR itu, memang doa kami sebelum KKR itu, Pak Pendeta berdoa, Tuhan tolong kalau Tuhan berkenan selama KKR Tuhan izinkan supaya hamba sehat. Kalau setelah KKR Tuhan mau izinkan hamba sakit, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau jiwa-jiwa dulu, akhirnya memang Tuhan bela luar biasa. Pekerjaan Tuhan selesai, KKR selesai, banyak orang dilawat oleh Tuhan, dan beliau juga mengalami pemulihan secara berangsur-angsur. Akhirnya semua berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Iya, dan puji Tuhan sekarang kami ada di Amerika, menuntaskan sejumlah tugas di Amerika dengan kondisi jet lag ya, saudara-saudara, tidur waktu terbolak-balik, lalu dingin dan lain sebagainya. Artinya tidak biasa lah, tapi puji Tuhan kami sudah mau hampir menyelesaikan hari-hari pelayanan kami. 2 mingguan lah ya, berangkat hari Sabtu, pulang hari Senin, berarti kurang lebih 7 tambah 7, 14 tambah 2, 16 hari lah ya. 16 hari kami ada di Amerika Serikat, melayani di Los Angeles, San Francisco, Sacramento, dan juga di sekitar Nevada ya. Dan kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Intinya begini saudara-saudara, bahwa memang dalam segala hal, apalagi para pelayan Tuhan ya, semua orang Kristen dalam pergumulan apapun, apalagi secara khusus kami sebagai pemberita Injil, memang kami dididik untuk yang pertama, kami tidak boleh merasa diri hebat ya, itu kesombongan, keangkuhan, dan bisa berujung kejatuhan, kehancuran, kegagalan saudara-saudara. Dan yang berikut, kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dalam sakit, dalam sehat, dalam keadaan apapun, musim apapun, Tuhan tetap bertanggung jawab atas kita semua. Dan itu yang membuat kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun Anda, siapapun kita, ingat kita ini manusia rapuh, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Firman Allah dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian akhir, Yesus sendiri mengatakan, sebab di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dari pengalaman kami, kesaksian kami, testimoni kami, sejauh ini kami ya jujur-jujur apa adanya ya. Istri juga, walaupun saya bilang dia penolong, tapi yang namanya manusia biasa, dia juga punya ketakutan. Dan itu pengalaman istri. Kalau saya waktu itu juga merasanya mau mati ya. Saya rasa kayak mau mati, napas kayak mau putus begitu. Ini ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam pelayanan, serangan baik kuasa gelap maupun kesehatan kami, karena juga kadang-kadang salah makan dan lain sebagainya. Tapi apapun itu ya saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Makanya kami dalam setiap pelayanan kami coba berbagi apa adanya. Kami tidak berusaha menonjolkan bahwa kami tidak pernah takut, kami tidak pernah panik. Omong kosong, saya pernah kok. Ya,
Tapi ujung-ujungnya ya tetap ada sebagaimana kita ada. Terus Tuhan izinkan untuk menjadi berkat di mana-mana atas seizin Tuhan ya. Ini kami posisi menghindari matahari, jadi di bawah pohon ya saudara-saudara ya. Jadi kami bersyukur saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus bahwa semua berjalan dengan baik. Dan pemandangan di sekitar Arrowhead Tahoe ini sangat keren. Iya, ini ada orang-orang juga sedang ambil gambar di sana ya. Ini dia Lake Tahoe ya. Di bawah pohon kering, haleluya, matahari tadi di sana. Ini pemandangan yang sangat bagus. Ini satu danau yang bagus sekali. Tadi saya heran ya, saya datang kok dingin sekali. Tiba-tiba sekarang panasnya luar biasa ya. Oke, puji Tuhan. Akhirnya saya dan istri mengucapkan terima kasih banyak buat dukungan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video lain. God bless you all.